kita membaca dan sekaligus mengkaji tentang manaqib atau sejarah daripada orang-orang yang soleh, daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan kedudukan, mendapatkan pangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya bermuara kepada mahabbah. Jadi kalau kita buka sejarah orang-orang soleh, sejarahnya para wali-wali Allah, itu mereka bisa menjadi mulia, mereka bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu endingnya adalah mahabbah, karena mahabbah mereka kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka itu menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi barusan kita baca daripada Maulid Simtatura, Al-Habib Ali, bagaimana cintanya kepada datuknya Nabi Muhammad SAW sangat teramat luar biasa. Bahkan Al-Imam Al-Bushairi, kita baca qasidah Burdana, cintanya, mahabbahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW sangat teramat luar biasa. Bukan berarti mereka itu kurang ibadahnya, bukan berarti mereka itu kurang ilmunya, bukan berarti mereka itu kurang akhlaknya, enggak. Tapi yang paling menonjol adalah sisi mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang keilmuannya, siapa yang bisa meragukan keilmuan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Ilmunya tidak ada tandingannya. Al-Imam Al-Bushairi, kalau berbicara tentang keilmuannya, ilmunya luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang mahabbah, bukan berarti mereka itu tidak punya ilmu. Justru ilmu yang menghantarkan dia mengenal Nabi Muhammad SAW, sehingga tumbuh rasa mahabbah kepada Sayyidul Mursalin Habibina Muhammad SAW. Ilmu itu menjadikan fasilitas, ilmu itu menjadikan wasilah, sehingga dengan ilmu itu dia bisa mengenal Nabi Muhammad. Dia bisa tahu sejarah baginda Nabi Muhammad. Dari itu semuanya munculnya mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Mahabbah. Jadi tidak mungkin mereka itu tiba-tiba mereka cinta kepada Nabi tanpa didasari oleh ilmu. Jadi nggak usah diragukan lagi, keilmuan mereka sangat amat luar biasa. Dengan ilmu itulah mereka mengenal bagaimana kemuliaan dan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara tentang ibadahnya luar biasa. Ibadah mereka benar-benar meniru apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kalau mereka sholatnya pun menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, itu mereka lakukan. Jadi ketika mereka sholat, mereka khusyuk, mereka khudu, mereka menghadirkan hatinya kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mencapai mahabbah, untuk mencapai cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, prosesnya itu mereka lalui terlebih dahulu. Jadi kalau tidak punya dasar, kemudian tiba-tiba seseorang bisa mencintai Nabi Muhammad, itu dusta. Tanpa punya ilmu, kemudian dia bisa mencintai Nabi Muhammad. Dari mana jalannya? Nggak bisa. Karena dia bisa mengenal Nabi Muhammad lewat ilmu. Ibadahnya, ini orang-orang soleh, para wali Allah, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Bukan seperti kita, ibadah mereka itu menyerupai ibadah Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW bangun tengah malam, sholat tahajud hatta yatawarram qadamahu, sampai kakinya bengkak-bengkak, itu sudah dilakukan oleh para wali-wali Allah. Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad setiap malam beliau sholat tahajud 100 rakaat ibadah Allah. Masya Allah. Jadi benar-benar mereka itu mengikuti Nabi qadaman ala qadamin. Apa yang dilakukan oleh Nabi dari sisi ibadah mereka lakukan, mereka kerjakan. Nah, dari ibadah itulah Allah memberikan hasil, sehingga dengan ibadah pelan-pelan ibadahnya makin dekat kepada Allah,
ujungnya Allah berikan yang namanya mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada proses untuk mencapai titik mahabbah. Makanya para aulia Allah, para orang-orang soleh itu semuanya endingnya, puncaknya itu adalah mahabbah, sehingga mereka menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang akhlak, orang-orang soleh adalah orang-orang yang paling berakhlak. Akhlak mereka menyerupai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka perilakunya, tutur katanya, ya, semuanya yang dia lakukan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hidupnya ketika dihiasi dengan akhlak Nabi, mereka tahu bahwa Nabi adalah manusia yang paling berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi adalah akhlaknya yang sangat luar biasa. Itu mereka untuk mencapai nilai mahabbah melalui proses lewat yang namanya akhlak. Dan mereka hidupnya hidup berakhlak. Saya berikan beberapa contoh ya ikhwan. Bagaimana orang-orang terdahulu, para salafus saleh, ya, para wali-wali Allah, itu mereka mendapatkan kemuliaan karena akhlak mereka meniru akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakan Al-Habib, seorang kutub, seorang wali besar, Al-Kutub Al-Habib Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf radhiyallahu anhu wa arda, rahimahullah rahmatal abrar. Beliau itu seorang yang sangat luar biasa, akhlaknya meniru datuknya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan pada suatu waktu ketika beliau diundang oleh muhibbin, diundang oleh santri beliau dalam salah satu jamuan, dalam salah satu acara. Beliau diharap untuk bisa datang di acara daripada santrinya tersebut, jamaahnya diundang. Terjadi di kota Jeddah. Akhirnya tepat waktunya beliau datang untuk menghadiri daripada undangan jamaahnya. Begitu beliau datang, luar biasa sambutannya. Bagaimana gembiranya seorang santri didatangi gurunya. Wow, luar biasa. Kadang-kadang sampai overacting semuanya. Wah, karena gurunya yang datang. Wah, semuanya serba disiapkan, semuanya serba diatur, tempatnya diatur. Satu kebanggaan, satu kebahagiaan buat mereka. Kedatangan Habib Abdul Qadir, seorang wali kutub, ya, datang ke rumahnya daripada santri tersebut. Disambut dengan sambutan yang sangat luar biasa. Singkat cerita, begitu selesai acara bubar, kemudian beliau pamit mau pulang. Ketika itu beliau dikawal oleh santri beliau, Al-Habib Ali Al-Jufri. Itu santri daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ketika beliau mau pulang, beliau naik mobil, dihantarkan sama muhibbin tersebut, sama jamaahnya dihantarkan. Hormatnya luar biasa. Begitu beliau sampai di mobil, kemudian beliau tutup pintunya. Subhanallah, karena saking cintanya ini murid, kadang-kadang tergubuk-gubuk, ya, lepas kontrol. Akhirnya ketika dia masukkan pintunya, itu jemarinya Al-Habib Abdul Qadir terjepit di pintu tersebut, saudara. Ketika pintu ditutup, tangannya masih ada di ujung pintu, terjepit, saudara, ditutup. Beliau menjerit? Enggak, beliau tahan, saudara. Sampai Al-Habib Ali naik di depan, ya, kemudian jalan. Kata Habib Qadir, amsi, jalan, buruan, jalan. Begitu jalan kira-kira 100 meter, lalu beliau mengatakan, minggir sedikit, minggir, berhenti sedikit, kata beliau, minggir. Kemudian Habib Ali turun. Kenapa? Ada apa ya? Kok kita turun? Kemudian beliau mengatakan, coba kamu buka pintu. Tanganku terjepit. Begitu dibuka sama Habib Ali, itu tangan sudah merah. Masya Allah. Habib Ali kaget, ya Habib, kenapa tidak dari pertama yang katakan tadi? Kenapa kita tidak teriak? Apa kata beliau? Kalau aku teriak pada waktu itu, alangkah menyesalnya muhibbin tersebut. Kalau aku teriak, dia akan nyesel seumur-umur karena dia merasa nyakiti saya punya tangan. Masya Allah. Dipertahankan untuk menjaga perasaan daripada muhibbin, orang yang dicintai oleh beliau. Masya Allah. Ini bagian daripada akhlak. Ini akhlak Habib Abdul Qadir. Siapa yang ditiru? Datuknya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi mereka itu mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, mendapatkan satu kecintaan sehingga mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu prosesnya panjang. Akhlak mereka ikuti. Bahkan diceritakan lagi kepada Allah. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi. Kita kenal namanya Al-Habib Utsman.
bin Yahya Mufti Betawi. Siapa yang tidak kenal beliau? Seorang faqih, seorang alim, ya, ulama besar di Betawi pada waktu itu. Pernah pada suatu waktu ketika beliau diundang oleh jamaahnya, minal muhibbin, diundang untuk menghadiri satu acara. Ketika sudah waktunya, rupanya beliau sakit, badannya agak meriang, badannya agak sakit, beliau meriang, sehingga tidak mengizinkan beliau untuk menghadiri acara tersebut. Kemudian beliau mengatakan kepada keluarganya, nanti kalau aku dijemput, bilang kayaknya badanku kurang fit, kurang enak, jadi mungkin saya nggak bisa hadir. Subhanallah, datang penjemputnya. Kemudian begitu dia mendengar Habib Usman tak bisa hadir, kecewa waktunya. Kenapa? Karena dia sudah mengundang semua orang. Dia berharap banget sampai dia minta kepada keluarganya, tolong temukan saya sama Habib Usman. Saya mau ngomong sendiri. Mudah-mudahan beliau bisa dengan segala kekuatan, mudah-mudahan beliau bisa hadir. Singkat cerita, orang tersebut ketemu sama Habib Usman sambil mengatakan, Habib, mohon dengan sangat untuk kehadiran antum. Jamaah sudah pada nunggu ini semuanya. Dan anak ini yang undang antum ini minal fuqara, orang miskin. Yang undang antum ini orang miskin. Kalau kamu nggak datang, alangkah kecewanya mereka. Dan itu akan menjadikan cemoohan buat yang lain. Kalau aku kabar, kalau engkau tidak datang, Habib. Habib Usman begitu mendengar orang miskin yang undang orang miskin, langsung beliau bangun dari tempat tidur sekarang. Masya Allah. Langsung beliau bangun dari tempat tidur, beliau pakai gamis, beliau pakai jubah, ya, pakai baju kebesarannya. Langsung beliau katakan, ayo kita berangkat. Sehingga beliau mengatakan, ya Habib, engkau dalam keadaan sakit, ya hilangkan sakit dengan berkata orang-orang fakir. Masya Allah. Karena diundang sama orang miskin, kalimatnya karena yang mengundang orang miskin, beliau sudah tidak lagi melihat kondisi badannya. Walaupun dalam keadaan sakit, dia bangkit. Kenapa? Dia ingat jatuhnya, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan. Masya Allah. Ingat akhlak jatuhnya Nabi Muhammad. Rasul idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Jatuhnya Nabi Muhammad kalau dipanggil, kalau diundang sama orang miskin, beliau bergegas untuk menghadiri acara tersebut. Akhlaknya menyerupai Nabi Muhammad. Sampai ketika beliau datang di tempat tersebut, luar biasa sambutannya. Itu orang-orang menyambut luar biasa, merasa bangga, gembira dengan kehadiran Al-Habib Usman. Singkat cerita, acara berjalan rapi, semua berjalan, semua bahagia. Begitu selesai acara, biasa di kalangan kita kalau selesai acara kan makan nasi kebuli, nah, begitu. Nah, dia juga begitu, menyantapkan, namanya juga orang miskin, jadi seadanya dia siapkan. Nah, di antara makanan tersebut yang dia hidangkan, yang dia banggakan, yang dia berharap bahwa Habib Usman suka dengan makanan ini, dia siapkan makanan ikan laut cumi-cumi. Cumi-cumi disiapkan depan, paling banyak itu. Ya, dia berharap itu yang paling dimakan, karena nggak punya makanan kecuali cuma itu. Begitu dihidangkan, duduk, Habib Usman lihat, ini cumi-cumi ini Habib Usman nggak suka. Habib Usman nggak suka, makanan ini nggak suka. Ini kalau kayak sekarang mau makan nggak suka, saya minta ganti. Mulai kan? Tapi Habib Usman, ya Allah, lihat bagaimana lihat akhlaknya, akhlak Habib Usman. Begitu selesai, kemudian tamu saya juga mengatakan, Fadhal Habib, silakan makan, silakan makan. Kata Habib Usman apa? Dia bilang, Fulan kemari, ini cumi-cumi makanan yang paling disukai istri saya. Ya. Cumi-cumi ini makanan yang paling dicintai oleh istri saya. Istri saya paling suka sama cumi-cumi. Sehingga kalau saya makan sendiri kayaknya kurang afdol. Kalau nggak keberatan, bungkus saya makan bareng-bareng sama istri saya. Masya Allah. Padahal dia nggak suka, istrinya nggak suka sama. Oh, begitu ada ucapan begitu, nggak kecewa, dibungkusin dengan senang hati, dibungkus semuanya 2-3 piring dijadikan satu. Bawa Habib, bawa pulang, biar Habib bisa makan sama istrinya Habib di rumah. Begitu sampai di rumah, istrinya juga sama, nggak suka juga. Kata istrinya, ini udah kasihkan tetangga. Lihat bagaimana akhlak beliau untuk tidak menyakiti perasaan orang. Karena orang sudah bersusah payah untuk memberikan hidangan, enggak, dia nggak mengecewakan. Sampai pada 2 hari kemudian, karena dia tahu Habib Usman senang sama cumi-cumi, 2 hari kemudian dia bawa satu kerajaan besar. Dikumpulin dari satu kampung, Habib Usman yang paling senang sama dikirim ke rumahnya, 2 kerajaan besar dikirim ke rumahnya. Kata Habib Usman, la haula wala quwwata illa billah.
Ini saya lagi berbicara